Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, mitra franchise Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Bisnis volume 21 dengan tema sebentar, rahasia sukses Digi Kids berkiprah di dunia pendidikan anak Indonesia. Kali ini kita akan berbincang dengan satu narasumber yang bergerak di bidang pendidikan, utamanya pendidikan anak, yang tentunya saat ini sedang menjadi tren. Kenapa menjadi tren? Karena banyak orang tua yang mendadak menjadi guru untuk anak-anaknya setelah hampir sudah 7 bulan ini tidak ada sekolah tatap muka di ruang kelas. Maka pendidikan banyak dilakukan di rumah, dan pemain franchise yang sudah cukup terkenal, punya nama dalam hal dunia edukasi atau pendidikan bagi anak-anak akan segera kita undang. Siapakah dia? Dia adalah Digi Kids. Wow. Silakan yang mau tepuk tangan, silakan. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Wow, sudah langsung rame nih. Saya perlu absen satu-satu. Oh, tidak usah lah. Sembari kita menunggu narasumber kita, Pak Agung Saputra selaku CEO dari Digi Kids Indonesia, kami perlu mengingatkan kepada mitra franchise di manapun Anda berada, silakan Anda bergabung dengan program Bincang Bisnis live Instagram @majalahfranchise setiap hari Selasa jam 4 sore, dan hari Kamis khusus dengan tema atau dengan pembicara Anang Sukandar, Bapak Anang Sukandar dari AFI, dan hari Jumat jam 4 sore. Nah, tentunya Anda bisa mencari informasi yang menarik, bisa mencari jaringan baru, termasuk Anda akan mendapatkan informasi dan literasi baru terkait dunia franchise yang sangat bertumbuh kembang dengan baik di Indonesia. Oke, kita masih menunggu kehadiran Pak Agung Saputra dari Digi Kids selaku CEO. Bersama saya Ajis Fahmi Hidayat. Inilah Bincang Bisnis live Instagram Majalah Franchise. Ceng. Wah, belum datang nih ya. Kita tunggu ya. Mana nih Pak Agungnya nih? Pak Agung. Oke, mitra franchise. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang dari live IG kita ini. Satu, di IGTV @majalahfranchise Instagram. Kedua, di YouTube channel kami Majalah Franchise. Dari episode pertama sampai episode yang kemarin terakhir, Jumat yang lalu, yang dipandu oleh Mas Alvin, senior editor dari Majalah Franchise, semuanya ada di situ. Jadi Anda bisa mereview, bisa mencari informasi yang kemungkinan terlewat, termasuk jangan lupa yang paling penting, like, comment, and subscribe. Nah, itu Anda bisa informasinya tidak akan pernah putus. Oke, kita masih menunggu. Selamat bergabung untuk F. Mase. Lalu ada Hendrianto Halim, Emris Kiawan. Wah, oke. Wah, ini sudah banyak banget yang bergabung nih. Kita masih menunggu narasumber kita nih, Pak Agung. Oke, Pak Agung di mana? Kayaknya perlu kita undang dengan nyanyian supaya Pak Agung cepat bergabung. Di mana? Oke, mitra franchise, kita masih menunggu. Nah, sedikit mungkin kita akan bahas soal Digi Kids ini sebelum nanti mungkin Anda ingin bertanya melalui kolom komentar. Jadi Digi Kids ini adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menghadirkan spesifikasi khusus dalam pendidikannya. Apa spesifikasinya? Utamanya adalah
bagaimana anak Anda atau kerabat, ponakan, bisa sepupu yang masih kecil diajarkan untuk menjadi the maker. Nah, bukan menjadi apa istilahnya ya? The maker itu lawan katanya apa ya? Ada istilah khusus dari digigit sendiri selain the maker, the consumer. Nah, kenapa disebut the maker? Karena di Digikits ini Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan dunia komputerisasi. Mulai dari programming, mulai dari pembuatan games, pembuatan aplikasi, coding, teknik-teknik digital terbaru. Mungkin juga akan diajarkan beberapa teknik. Ini asumsi saya ya. Ini asumsi saya. Akan diajarkan teknik bagaimana cara membuat hashtag yang menarik. Atau membuat video-video di TikTok. Nah, kita nggak tahu tuh. Nanti kita tanyakan lah langsung dengan Pak Agung. Oke, Pak Agung mungkin bisa kita kontak dulu. Tim redaksi yang lain bisa dibantu. Ini Pak Agungnya belum connect ini. Sebentar, saya akan kontak sekretaris redaksi kita dulu. Oke. Sayang nih, Pak Agung nih sayang nih kalau Pak Agung nggak langsung gabung nih. Pak Agung akan kelewat sepersekian menit dari acara Bincang Bisnis. Dan Bincang Bisnis ini sebenarnya program yang ditunggu-tunggu oleh mitra franchise. Oke. Nah, bagi Anda pelaku franchise yang sudah hadir di sini, kemudian bisnis Anda ingin kolaps dengan majalah franchise, untuk live IG ini jangan sungkan, kita bisa bekerja sama untuk kolaps. Oke, sudah hadir bersama kita di Digikits.id, langsung kita undang. Oke, narasumber kita sudah datang. Halo, selamat sore Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Agung? Halo Mas Ajis. Kabar baik Mas Ajis. Sehat selalu. Mas Ajis gimana? Sehat juga? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Ini berkat semangat yang harus terus dijaga Pak di tengah kondisi seperti ini Pak. Betul dong. Pastinya. Pak Agung, kita langsung mulai gitu ya. Kita langsung mulai saja, karena kita juga tadi sudah kepotong agak lama waktunya sambil nunggu Pak Agung. Tahun lalu Digikits sempat mengadakan tahun lalu Digikits sempat mengadakan Digikits Summer Camp tahun 2019. Ya, betul. Nah, saat itu kondisi kita belum pandemi Pak, belum COVID. Nah, sekarang sudah COVID, tentu tidak ada lagi Digikits Summer Camp. Betul Pak ya? Atau tetap ada Pak? Tetap ada dong pastinya, Mas Aziz. Saya sapa dulu nih semuanya buat yang sudah live di IG live-nya kita nih ya. Halo semuanya, salam kenal, saya dengan Agung ya. Kita akan ngobrol banyak pastinya soal pendidikan anak ya hari ini ya. Jadi kalau bicara soal Digikits Summer Camp, pastinya tahun ini ada juga dong, Mas Ajis. Summer Camp sudah ada. Summer Camp sudah jadi satu icon buat Digikits gitu ya. Karena customer-customer kita juga sudah banyak yang menunggu kalau Digikits itu pasti ngadain Summer Camp, apalagi di saat momen-momen liburan seperti di Juni-Juli seperti kemarin. Jadi tahun ini kita tetap mengadakan Summer Camp, cuman memang konsepnya yang berbeda. Tahun ini konsep Summer Camp yang kita jalankan memang online, Mas Ajis. Online. Oke, Pak Agung, ini kita agak terganggu Pak jaringan kita Pak. Oke. Oke, mitra franchise, kita tunggu sebentar. Ini koneksi dari Pak Agung sendiri agak sedikit terganggu, tapi tidak sampai memutus hubungan kita. Oke. Halo, yes. Ini kan suasananya ini nih, gunung nih. Ya, saya lanjut. Nah, gimana? Udah cukup bagus nih kayaknya sekarang ya. Ini udah enak nih Pak. Oke. Sudah mengalir Pak.
Oke, siap. Ya, jadi tadi summer camp tetap ada tahun ini, hanya konsepnya aja Mas Aziz yang berbeda. Tahun ini konsepnya kita pindahkan menjadi online Mas Aziz untuk summer camp sendiri, seperti itu. Secara materi, secara kegiatan apa ya? Atau ada penambahan atau pengurangan, Pak? Kalau untuk kita 2 hari seperti summer camp sebelumnya, kita lakukan selama 2 hari. Namun mungkin tentang waktunya nih yang jadi lebih panjang, karena kan memang bertepatan juga dengan libur Idul Fitri kan kemarin ya, dan juga anak-anak barengan juga dengan liburan. Mereka banyak yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi waktunya kalau biasa kita cuma 2 bulan, sekarang malah jadi lebih, jadi 3 bulan kita melakukan kegiatan summer camp-nya, Mas Ajis. Oke. Berarti sudah tetap dilakukan Pak ya digigit summer camp ini ya, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini ya. Ya, tetap berjalan. Semuanya kita jalankan, hanya konsepnya aja yang berubah dari offline ke online, itu aja sih. Ada perbedaan Pak dengan tahun lalu selain online dan dulu offline sekarang online, dengan tahun ini mungkin juga ada penyesuaian atau perubahan materi-materinya atau kurikulum dari kegiatan summer camp-nya sendiri atau gimana Pak? Ya, kalau materi so far memang yang kita berikan materi-materi yang berkaitan dengan teknologi creativity. Namun dari sisi mungkin cakupannya kali ya Mas Aziz. Cakupannya kalau sebelumnya mungkin hanya memang yang ikut kegiatan summer camp kita itu hanya yang ada di area yang ada cabangnya kita gitu kan. Kita so far kan sudah ada 12 cabang ini di Indonesia. Tapi dengan kondisi online ini justru kemarin ada yang dari Ujung Pandang, ada dari Makassar, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari kemarin itu Bali. Jadi cakupannya malah lebih jauh, termasuk kota-kota kecil pun juga banyak yang ikut, kayak dari Jepara kemarin, dari Semarang juga ada yang ikut. Jadi kota-kota yang memang kita belum ada di sana, sekarang dengan summer camp-nya itu online, justru makin memperbesar market malah. Seperti itu Mas Aziz. Mungkin dari sisi marketnya ya. Meluas, benar banget. Itu mungkin yang berbeda ya tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sekarang dari mana saja orang bisa join ke summer camp-nya kita. Efeknya justru kegiatan summer camp kita jumlah pesertanya jadi makin banyak gitu. Sudah rentan waktunya makin panjang, jumlah pesertanya pun makin banyak gitu. Lebih banyak. Seperti itu. Jadi sebenarnya digigit diuntungkan dengan adanya pandemi Pak ya. Alhamdulillah. Selalu melihat dari sudut pandang yang positif aja sih kalau saya gitu kan. Karena dengan pandemi, jadi sekarang murid-murid yang les di DigiKids pun gitu ya, yang belajar di DigiKids pun bukan hanya summer camp, termasuk kelas reguler kita justru malah berdatangan dari banyak daerah, termasuk sekolah. Kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah nih, Mas Aziz. Sekolah-sekolah yang kerjasama dengan DigiKids pun sudah tidak lagi dari sekolah-sekolah yang ada di lingkungan cabang-cabangnya DigiKids gitu, tapi sekolah-sekolah seperti kemarin kita baru MOU dengan satu sekolah di Banyuwangi, kita mengadakan kelas pembelajaran untuk pembelajaran kelas coding di sekolah di Banyuwangi gitu. Jadi memang kalau tadi dibilang cukup diuntungkan, saya di DigiKids bisa bilang seperti itu gitu. Walaupun kami juga tetap prihatin ya dengan kondisi seperti sekarang gitu kan, kita masih tetap terbatas seperti itu. Iya betul. Nah Pak, kalau secara bisnis Pak, DigiKids sekarang ini apa Pak perbedaan yang besar dikarenakan COVID ini? Apa Pak istilahnya dampak yang paling dirasakan oleh DigiKids seperti apa? Lalu kemudian strategi apa yang kemudian usung sampai nanti akhirnya kondisi kembali normal dan semua bisa berjalan dengan baik. Gimana, Bung?
Hmm. Jadi kalau bicara dampaknya pastinya ada dampak positif, ada dampak negatif pastinya untuk DigiKids itu sendiri. Kalau bicara dampak positif tadi, cakupan market kita justru malah jadi lebih luas dengan adanya Lebih luas. kondisi seperti ini, karena mau lebih luas, karena mau tidak mau semuanya online gitu kan, karena mau tidak mau Iya, semuanya iya. online gitu. Jadi orang-orang yang ada di luar, di jauh dari tempat senternya kita, mereka bisa akses kita gitu kan. Kalau dari sisi negatifnya mungkin apa ya? Kami perlu mengedukasi kembali khususnya para orang tua ya, karena kegiatan online ini ternyata belum juga dipahami oleh semua orang tua gitu. Karena itu mungkin jadi satu hal yang paling ini ya, yang paling tricky ya, yang perlu terus dengan telaten di apa ya, identik dengan wah gitu kan, wah nanti kalau belajar online nggak ada toolsnya, wah kalau belajar online kuota pulsanya habis dan lain sebagainya gitu. Jadi edukasi-edukasi seperti itu yang kami terus lakukan ke orang tua gitu kan. Tentunya melalui strategi ya kita membentuk satu trust ke orang tua bahwa dengan belajar di DigiKids ya anak-anak mereka bisa fun kok dengan guru-gurunya, tidak seperti yang memang ada di pemberitaan sana bahwa belajar online tuh mengerikan gitu ya, orang tua jadi ikut sibuk, orang tua jadi sulit gitu ya, jadi malah ada pekerjaan Jadi tambahan rempong, Pak. gitu. Tidak, kenapa? Jadi rempong gitu. Itu nggak terjadi karena memang kami juga memberikan pembekalan-pembekalan. Itu yang apa namanya, yang kami lakukan untuk bagaimana bisa membentuk quality dari sisi pengajaran untuk customer-customer kita gitu. Jadi kita berikan training-training selalu sama guru-guru kita supaya pada saat mereka mengajar juga bisa fun, karena apa namanya, message-nya DigiKids untuk customer itu kan bagaimana mereka belajar dengan fun gitu. Terus juga Betul. apa namanya, kami juga tadi mengedukasi orang tua bahwa belajar online ini ya ini sangat mudah, gampang diakses dan lain sebagainya gitu. Strategi kita lebih ke bagaimana membentuk apa ya, stigma di orang tua bahwa belajar online ini tidak sebegitu menyulitkan. Mungkin itu yang paling, kita bicara soal dampak, itu mungkin dampak yang paling terasa buat sistem online Belajar online ini masih. ternyata belum bisa diterima secara menyeluruh oleh orang tua di Indonesia. Seperti itu mungkin Mas Ajis. Tapi kemarin Pak, ada kejadian cukup menarik Pak di media online, di mana ada orang tua, mohon maaf ya, sampai menganiaya anaknya sendiri karena sulitnya mengajarkan online kepada anak-anak. Ada tanggapan nggak Pak, nanti sebelum Betul. kita sambung ke materi yang lain? Nah itu dia makanya kalau kami di DigiKids kami apa namanya, selalu memberikan enrichment untuk guru-guru kita, baik itu sebelum COVID ataupun sekarang setelah COVID gitu kan. Kami selalu memberikan enrichment, kami selalu memberikan training sama guru-guru kita, karena memang hal yang paling prinsipal di DigiKids adalah bagaimana kita bisa memberikan fun learning. Itu kan salah satu prinsipnya DigiKids gitu ya. Kita bisa memberikan fun learning untuk customer gitu. Bahkan dalam kurikulum kita pun kita selalu mengajarkan sesuatu itu yang bermain sambil belajar gitu, dengan konsep kelas yang tidak apa namanya, tidak monoton seperti di sekolah. Ketika kita bicara offline kemarin ya, dengan konsep kelas yang tidak monoton seperti di sekolah, kelas kami tidak ada batasan, melingkar, anak-anak juga bisa bergerak ke sana kemari gitu ya. Ada kelas cycle-nya di kelas, tidak langsung anak datang langsung gurunya ngajakin belajar, nggak. Ada introduction di awal sehingga si anak bisa fun gitu. Memang konsep kami dari awal pun sudah seperti itu. Nah, ketika masuk pandemi, kami tinggal sedikit memoles bagaimana skill guru-guru kita dari sisi pengajaran online, terus itu bisa tetap terjaga seperti itu. Kalaupun memang di luaran sana, kalaupun di luaran sana itu memang happen, misalnya ada yang tadi yang Mas Ajis bilang gitu kan, orang tua sampai mengembali lagi ya, karena apa ya, teaching pedagoginya yang dikuasai oleh orang tua ya, nerima
sesuatu yang baru gitu kan, dengan sistem online, orang tua belum terbiasa mengajar, Kaget, tapi Pak, dengan kaget kami di biasanya. DigiKids kaget, betul. Tapi dengan kami di DigiKids, teacher-teacher kita, coach kita sudah kami training, sudah kami enrich dengan skill-skill bagaimana mengajar online yang bisa jadi suatu fun learning. Seperti itu, Mas Aziz. Oke. Pak, secara bisnis di Gikits mengalami perubahan nggak Pak karena corona ini Pak? Yang misalnya tadinya ada target ingin menambah jaringan sampai sekian, karena corona jadi berubah. Lalu misalnya investasi laju bisnis juga mengalami banyak revisi Pak. Apakah mengalami Pak Agung di Gikits ini? Secara bisnis Pak ya? Di quarter 1, quarter 2 mungkin karena fasenya adaptasi kali ya, Mas Aziz ya. Fasenya adaptasi gitu kan. Dari sisi contohnya misalnya beberapa Pak kita yang memang sudah hot lah gitu ya. Mereka juga sempat hold untuk pembukaan cabang gitu. Tapi kemudian dengan sistem yang kita coba rubah, kita punya sistem online gitu ya. Kemudian juga SOP kita juga mulai kita rapihkan dengan kelas online seperti itu. Tentunya ini memberikan sesuatu yang positif, ya, terbukti dengan tadi kalau bicara soal angka pastilah hampir semua bisnis kan itu terjadi gitu ya. Tetapi kalau bicara kita dari sisi bisnisnya kita tetap MOU dengan beberapa sekolah pada saat kemarin tahun ajaran baru gitu, walaupun sekolah juga tetap online, kita tetap MOU dengan sekolah-sekolah. Malahan tadi saya sudah bilang sekolah yang tidak ada cabangnya kita malah jadi ikutan MOU juga dengan kita gitu. Walaupun memang secara jumlah itu baru 80%-nya lah mungkin ya, baru 80%-nya kita sudah mulai ini ya, termasuk dari jumlah murid di cabang-cabang kami juga sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik sih, Mas Aziz. Tapi ketika quarter 1, quarter 2 mungkin karena masih adaptasi ya, itu memang cukup terasa juga. Yes, cukup terasa juga seperti itu. Cukup terasa juga. Oke, Pak, di Gikits ini kan secara industri kan memang konsentrasinya pada pengajaran komputerisasi pada anak, Pak ya. Ya, teknologi, kreativitas. Teknologi. Nah, sekarang memang kita juga sedang menuju era 5.0, Pak ya. Indonesia ini ya. Nah, tentunya ini kan menjadi salah satu peluang yang memang peluangnya di Gikits nih untuk terus berkembang. Betul Pak ya? Ya, betul banget. Nah, ini kan menjadi salah satu peluang menarik Pak buat banyak orang untuk kemudian terjun ke industri franchise dengan mengambil franchise-nya di Gikits. Nah, kira-kira di Gikits punya strategi penawaran seperti apa Pak untuk mitra franchise mungkin yang tertarik, daripada kerja juga sekarang susah, dengan berbisnis deh nih, yang secara industri juga nggak akan matinya karena bicara digital dan komputer gitu. Gimana Pak? Punya strategi penawaran apa Pak untuk masyarakat? Yang pasti kalau dari sektor industrinya sendiri, tentunya kalau bicara ini ombaknya lagi industri di Gikits ya. Di pendidikan, teknologi, memang kita tahu bahwa sekarang revolusi industri udah sangat digembar-gemborkan ya, hampir semua workshop, semua industri, semua sektor, semua bilangnya teknologi gitu kan. Jadi memang bicara teknologi, bidangnya kita nih sekarang yang lagi hype ya, lagi hype gitu kan. Apalagi untuk bicara lagi jangan naik daun, jatuh Mas Aziz nanti kalau naik daun. Jadi kalau bicara industrinya, memang sekarang industrinya lagi bagus, trennya lagi ke arah sana semua gitu ya, untuk tren sendiri gitu. Apalagi anak-anak, karena bicara anak-anak ini kan 10-20 tahun ke depan yang akan menjalankan itu semua ya anak-anak kita gitu kan. Kalau kita tidak mempersiapkan mereka dari sekarang untuk mereka bisa paham terkait dengan
revolusi industri itu sendiri gitu ya. Mau kapan kita mempersiapkan mereka? Karena kan next ke depan kita bisa manusia dengan manusia ya. Tapi kita bicara sudah antara manusia dengan mesin gitu, Mas Aziz. Jadi apa namanya? Industrinya memang lagi tren gitu. Nah, bicara tentang offering atau penawaran, memang kita punya apa namanya satu sistem franchise yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Tentunya yang satu punya passion khususnya di bidang pendidikan teknologi untuk anak-anak, Mas Aziz. Karena bicara soal edukasi, bicara soal pendidikan ini ya, tapi bicara soal pendidikan ini bicara soal mungkin bisnis edukasi lain dengan bisnis makanan gitu ya. Bisnis edukasi mungkin lain dengan bisnis makanan gitu. Tetapi bisnis edukasi ini satu bisnis yang lebih long term gitu ya. Ini lebih jangka panjang Pak. Gitu. Bukti ya, ini lebih jangka panjang. Bukti awet ya. Buktinya ya Digikit sendiri. Kita sudah dari 2001 kita ada, alhamdulillah sekarang sudah mau masuk tahun ke-20 ya Mas Aziz ya, nanti tahun depan maksudnya. Ini kita baru ulang tahun yang ke-19. Berarti sudah senior Pak ya? Kan? Sudah senior Pak? Senior. Sudah senior ya, gitu ya. Dan kita memang sudah franchise-kan dari tahun 2007 kita mulai franchise-kan gitu. Mitra kita pun sudah ada yang sampai tiga periode renewal ini ya, renewal MOU untuk franchise gitu kan. Artinya kan ini satu sistem bisnis yang long term gitu. Jadi kalau bicara dan sudah tadi offering-nya seperti apa sistem Pak ya? Ya pastinya dong Mas Aziz, 19 tahun gitu. Sistemnya pasti udah kebentuk kan gitu. Sama saya Pak, 19 tahun Pak. Gitu ya. Betul. Gitu. Jadi apa namanya kita punya di Digikit sendiri kita putus nih tagungnya. Punya tiga produk, kita punya tiga produk nih Mas Aziz yang kita franchise-kan. Memang ada untuk yang Digikit itu sendiri, itu yang komputer multimedia, ada yang robot kids itu untuk kelas robotika, satu lagi kita punya kelas yang art factory ini untuk art Mas Aziz gitu. Jadi apa namanya calon franchisee bisa pilih nih mau yang paket lengkap pun ketiganya juga sama seperti yang kita punya bisa gitu. Jadi itu mungkin pilihannya gitu. Banyak nilai investasinya Pak Agung untuk ketiga jenis pilihan itu tadi. Gimana Mas Haji? Nilai investasinya berapa Pak Agung untuk ketiga jenis pilihan itu tadi? Oh, nilai investasinya total investasi berkisar di angka 300 sampai 400 juta Mas Aziz. Sudah termasuk franchise fee, di luar tempat ya, sudah termasuk franchise fee, sudah termasuk infrastruktur, hardware, tools untuk grand launching dan lain sebagainya. Di luar tempat sih Mas Aziz. Di luar tempat, oke. Dan sampai saat ini, mulai dari awal tahun nih, Januari sampai saat ini sudah ada penambahan Pak? Januari sampai saat ini kita penambahan belum Mas Aziz untuk Januari sampai saat ini, karena memang kemarin ke Maret sudah keburu kena COVID ya Mas Aziz ya. Tapi sudah mulai banyak lagi aplikasi yang masuk ke kita karena di beberapa daerah juga sudah dibuka, kemudian juga sistem kita dari sisi yang online juga kita sudah bisa tawarkan juga. Jadi aplikasi sudah mulai ada beberapa yang masuk menanyakan terkait dengan franchise Digikit Mas Haji. Pak, ini kan sebenarnya secara bisnis dan secara industri kan memiliki goal yang sangat baik Pak. Karena kita dituntut untuk bisa eksis, tetap bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Karena ini terkait dengan digital Pak dan teknologi ya. Mungkin ada harapan atau keinginan supaya Digikit ini bisa sampai menjangkau ke wilayah paling timur, Pak. Yang kita tahu mungkin secara infrastruktur itu kurang semegah yang berada di kawasan barat. Ya, benar. Memang
kan visi misinya DigiKids adalah membuat anak-anak Indonesia menjadi the makers gitu kan. Jadi visi misinya The Makers, betul. Gitu. Bukan apa Pak, dan bukan the consumers ya? Bukan consumers, betul, bukan consumer gitu. Jadi memang kita bicara anak-anak Indonesia, dan kalau bicara anak-anak Indonesia tentunya ya dari Sabang sampai Merauke gitu kan Mas Aziz, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah ini yang kita ingin sekali kita bisa penetrasi masuk ke Indonesia Timur gitu ya. Beberapa aplikasi kalau bicara Indonesia Timur dari Papua sempat ada masuk, kemudian namun memang ada soal infrastruktur itu juga yang terkadang kami memiliki beberapa kendala ketika kita masuk ke sana. Karena apa? Karena pembelajaran DigiKids juga kan membutuhkan infrastruktur IT ya, pastinya khususnya misalnya internet gitu. Nah, khususnya misalnya internet gitu. Jadi itu yang ya mungkin ya dari sisi infrastruktur yang satu menjadi kendala gitu. Itu challenge banget sih sebetulnya. Cuman beberapa aplikasi memang sudah sempat ada yang masuk sih, seperti dari Papua kita sempat ada aplikasi masuk, Makassar kita sempat ada aplikasi masuk juga gitu. Mungkin belum saatnya aja kali untuk saat ini DigiKids ada di sana. Tetapi kita sih terbuka sebetulnya Mas Aziz untuk semua area di Indonesia ini, kita terbuka untuk bisa di-franchise-kan. Untuk saat ini Pak, yang terjauh di mana Pak? Mitra dari DigiKids sendiri Pak? Medan ya, Medan. Oh itu yang baru buka tahun lalu Pak ya, atau 2018 kalau nggak salah ya? Medan itu 2018, yes. 18, Medan 2018. Ya? 2018. Tahun lalu itu kita buka di... ID, Pak. Kenapa? Kreatif sekali di tengah pandemi, siswa DigiKids membuat desain masker sendiri. Keren-keren loh. Waduh. Oh iya. Bikin masker sendiri Pak, desainnya Pak. Ini kelas terakhir kemarin, ya? Ini kelas kita nih, terakhir. Kita terakhir memang kemarin, hari Sabtu kemarin baru persis kita ngadain kelas untuk, kita juga kan ingin semua, karena tadi visinya DigiKids ini ingin membuat anak-anak Indonesia menjadi the maker gitu. Jadi kita buat satu kelas free yang bisa diikuti oleh siswa dari mana saja gitu ya, untuk mereka bisa mengisi kegiatan mereka di hari Sabtu gitu, karena biasanya Sabtu sekolah juga libur gitu ya. Kita kasih kelas free. Betul. Tadi untuk mendesain. Contoh maskernya Pak, contoh desain maskernya ada Pak? Ada Mas, desain maskernya ada. Jadi si anak itu bisa membuat bisa dicek di websitenya kita juga ada, digikids.id ya, itu di websitenya kita. Kemudian juga kita punya desain-desainnya ada di tokomi.com/digikids ya, ada di situ ya. Sampai membuat maskernya juga. Tadi nggak cuma hanya desainnya doang, tapi juga sampai memproduksi maskernya. Oh, desainnya saja. Jadi yang kita ajarkan ke anak-anak adalah desainnya yang kita ajarkan ke anak-anak. Kami bekerja sama dengan Tokomi, dari sisi produksi maskernya sendiri gitu. Jadi desain, kemudian si anak bisa jadi masker gitu. Nah, malahan ada one step yang lebihnya nih Mas Aziz. Tidak hanya mereka terus jadi masker, tapi maskernya ini bisa mereka jual. Dan itu bisa jadi komisi Mas Aziz, buat justru kita latih anak-anak untuk bisa. Halo. Gitu. Yes, halo Mas Aziz. Oh gitu. Ya. Nah. Kalau ada yang maskernya bukan scuba, saya mau Pak. Kan yang scuba udah nggak boleh Pak. Ada Mas Aziz. Iya, scuba udah nggak boleh. Scuba udah nggak boleh. Maskernya ada yang scuba, ada yang nggak scuba juga ada yang tapi ada lalamnya. Itu juga ada Mas Aziz. Jadi di tokomi.id/digikids, di situ ada masker-masker yang memang dibuat oleh tokomi.id/digikids. Itu ada masker-masker yang dibuat oleh semua murid-muridnya DigiKids. Malah ada murid kita yang bisa jualan masker, itu dapat komisi sampai 750.000 Mas Aziz. Bayangin, 1 bulan dia jualan masker, maskernya dia yang buat, desainnya dia yang buat,
kemudian kita publish di tokomi.id/digikids itu sendiri, mereka jual, itu 1 bulan maskernya laku, berarti hampir 750 piece, Mas Aziz. Itu karena satu piece itu mereka akan dapat komisi 10.000. Berarti 750.000. Karena kemarin kita berikan sama salah satu siswa kita dapat komisi 750.000. Artinya berarti ada 750 masker yang laku dari desainnya mereka. Ini kita ingin latih anak-anak juga. Tadi balik lagi visinya DigiKids adalah membuat mereka menjadi the maker, bisnis, Pak, ya, pada akhirnya ya. Yes, benar, entrepreneur. Karena kita juga sudah siapkan untuk kelas digital entrepreneurship, Mas Aziz. Kita kemarin tadinya sebelum pandemi kita ingin launching tuh, cuman keburu kena pandemi. Jadi kita memang ada juga kelas yang digital entrepreneurship, mengajarkan anak untuk entrepreneur, Mas Aziz. Iya, Pak. Sebenarnya ada satu tantangan lagi, Pak, untuk generasi muda kita, Pak, terkait dengan dunia digital. Apa coba, Pak? Bisa tebak nggak, Pak? Apa ya? Apa nih? Nggak bisa generasi TikTok, Pak. Apa? Apa, Mas? Generasi TikTok. Generasi TikTok. Generasi TikTok, ya. Sekarang lagi hype ya, TikTok ya. Ini mungkin, nantinya juga tim dari DigiKids atau mungkin siswa dari DigiKids bisa membuat satu aplikasi, Pak. Aplikasi yang lebih edukatif, aplikasi yang kemudian juga bisa menunjang kegiatan proses pelajaran mereka, gitu kan. Mungkin nggak menurut Pak Agung, DigiKids sampai pada akhirnya nanti membuat satu aplikasi yang mungkin saat ini dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia, Pak. Bahkan bisa menjadi tren, katakan seperti itu. Ya, dari si murid atau dari DigiKids-nya nih? Dari si murid. Kalau ya, membuat aplikasi, memang kami ajarkan kan saat ini membuat aplikasi. Karena kita punya kelas games development gitu ya. Kita punya kelas games development. Jadi kita membuat aplikasi di situ, memang konsepnya bentuknya games. Artinya kalau tadi pertanyaannya, mungkin nggak nih anak-anak DigiKids ini terus nantinya bisa menciptakan satu aplikasi gitu di kelasnya DigiKids. Oke, itu anak-anak juga diajarkan untuk membuat aplikasi bentuknya games ada, aplikasi bentuknya software ada, termasuk yang sifatnya animasi juga ada. Seperti itu. Sudah ada contohnya, Pak? Sudah ada contohnya yang bisa diunduh? Kenapa? Mungkin. Sudah ada contohnya yang bisa diunduh mungkin? Kita ada di Skira Arcade beberapa, kalau aplikasi belum, tetapi dari beberapa games yang dibuat oleh anak-anak itu sudah ada dan sudah diupload di Skira Arcade, Mas Aziz. Jadi di Skira Arcade itu ada beberapa games yang dibuat oleh anak-anak DigiKids, itu bisa dilihat dan bisa dimainkan di sana. Oke. Keren. Gitu. Pak, kemudian dari sisi kreativitas kan, DigiKids ini benar-benar mengajarkan anak untuk bisa berpikir kritis sehingga menjadi the maker, bukan the consumer. Kan itu kira-kira, Pak, ya? Betul. Arahnya ke situ ya? Betul. Yes. Nah, kemudian apakah sampai sejauh ini proses membentuk anak menjadi the maker sudah sesuai dengan idealismenya DigiKids sendiri, atau itu baru sebatas wacana, kira-kira seperti itu, Pak? Itu sudah happen, Mas Aziz. Artinya tadi, the maker ini kan artinya mereka tidak harus selalu menjadi konsumtif gitu ya. Misalnya mereka pingin mereka harus beli mainannya gitu, masker gitu kan, kelas masker. Anak-anak bisa mendesain maskernya sendiri. Dia bisa pakai maskernya sendiri, malah maskernya itu bisa dia jual dan dia malah bisa dapat uang dari hasil penjualan. Contoh berikutnya, si anak juga bisa kalau sekarang kan banyak nonton
YouTube gitu ya, hanya nonton YouTube gitu. Tapi kita mau si anak ini nggak cuma nonton, tapi mereka juga bisa membuat gitu ya, membuat channel YouTube untuk nantinya bisa menjadi income juga untuk mereka gitu. Termasuk yang tadi games. Kita mau anak-anak nggak cuma main games gitu, tapi anak-anak bikin games, dan di DigiKids itu diajarkan semua bagaimana anak-anak membuat games, bagaimana anak-anak membuat sebuah konten video untuk YouTube dan lain sebagainya gitu. Malah ada anak-anak di DigiKids itu yang dia sudah bisa membantu membuatkan brosur untuk bisnis orang tuanya, Mas Aziz. Gitu. Itu kan luar biasa banget ya. Iya, iya. Gitu. Keren-keren itu. Jadi nggak perlu nyewa jasa desainer, cukup anaknya sendiri sudah bisa, Pak ya? Yes, benar. Betul. Pak, secara industri mungkin Pak Agung bisa menjabarkan ke mitra franchise kita bahwasanya seberapa penting sih orang kemudian pada akhirnya harus atau paling tidak mengambil franchise dari DigiKids, karena ini secara bisnis atau secara industri, ini industri yang long term gitu kan, dan kemungkinan sampai kapanpun ketika ada revolusi industri yang baru juga ini tetap terpakai. Oke. Jadi tadi yang pasti dari sisi trennya itu ya, dari sisi trennya satu, sekarang kan bicara soal revolusi industri 4.0 malah 5.0 gitu kan, bicara antara sudah bukan lagi komunikasi antara manusia dengan manusia, tapi komunikasi manusia dengan mesin gitu kan. Bicara revolusi industri 5.0 itu sendiri, ini industri masa depan gitu. Kalau bicara industri masa depan, ini bicara pastinya generasi-generasi muda kita gitu kan, bicara anak-anak kita gitu ya. Nah, ketika kita bicara anak-anak, ya kita bicara DigiKids, karena kami yang mengajarkan mereka untuk mereka siap gitu pada saat nanti 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi ini waktunya atau timingnya memang lagi pas sekali gitu. Di saat mereka semua membutuhkan itu, betul. Apalagi dengan Menteri Pendidikan kita yang baru gitu kan, yang memang background-nya juga dari salah satu industri teknologi, industri kreatif gitu kan, dan memang selalu menggembor-gemborkan terkait dengan pendidikan coding untuk anak dan lain sebagainya ya, yang kaitannya dengan teknologi. Pastinya semua sekolah berlomba-lomba untuk bagaimana teknologi ada di sekolah mereka gitu, dan DigiKids sebagai salah satu third party yang bisa diajak kolaborasi, pastinya tentunya sekarang kita juga sudah kerjasama lebih dari 60 sekolah di Indonesia. Selama hari banyak sekali sekolah-sekolah, lebih dari 60 sekolah, Mas Aziz, kita sudah kerjasama sebagai third party partner ya, sebagai partner sekolah untuk masuk ke pembelajaran teknologi creativity di sekolah, entah itu robotika, entah itu animasi, entah itu games, coding gitu, kita masuk ke sekolah. Jadi demand-nya, permintaannya sedang sangat tinggi sekali. Itu kenapa makanya bisnis DigiKids ini menjadi bisnis yang banyak diminati saat ini. Jadi ini ikannya lagi banyak nih, Mas Aziz. Berarti juga umpannya harus banyak, Pak. Umpannya harus banyak ya. Iya dong. Supaya juga ini dapat lebih banyak. Pak, ini aku dengar-dengar katanya Menteri Mendikbud juga alumni DigiKids ya? Enggak lah kalau itu. Enggak lah kalau itu. Ya. Secara prestasi dari siswa-siswa DigiKids, apa yang mungkin bisa Kak Agung banggakan dan informasikan ke masyarakat, Pak? Pastinya siswa-siswa kita juga sudah beberapa kali menjuarai lomba robot untuk level nasional ataupun internasional gitu ya. Indonesian Robotic Olympiad, siswa-siswa kita beberapa kali juga masuk
sebagai tiga besar ataupun juga sebagai juara di lomba tersebut gitu. Termasuk lomba-lomba yang skopnya mungkin tingkat provinsi dan lain sebagainya, itu termasuk tingkat lokalnya DigiKids juga mereka sangat berprestasi sekali. Jadi itu mungkin salah satu prestasi yang yang pencapaian dari murid-murid kita. Seperti itu Mas Haji. Sejauh ini sudah hampir 20 tahun Pak Agung kemudian berjalan dengan DigiKids. Apa Pak tantangan atau kendala yang dirasa paling berat Pak? Sampai kemudian kira-kira apa sih asiknya berbisnis DigiKids menurut Pak Agung sendiri? Kalau sekarang dibilang tantangan, semua tantangan pasti ada ya. Setiap zamannya pasti tantangannya beda-beda. Cuman kalau sekarang tantangannya lebih ringan ya. Mungkin dulu ketika awal-awal DigiKids itu berdiri, bagaimana mengedukasi orang tua supaya mereka ngerti dan paham bahwa ini loh teknologi masa depan, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi kalau sekarang seiring berjalannya waktu, di mana orang tua sudah sangat aware sekali dengan dengan teknologi, orang tua juga aware sekali. Mereka kemana-mana kan bawa handphone, tahu dijelasin YouTube sekarang tahu gitu, dijelasin animasi orang tua juga tahu gitu. Itu menjadi justru menjadi kemudahan buat kita pada saat kita mengedukasi orang tua, karena orang tua ternyata banyak yang sudah tahu dan mereka butuh gitu, mereka perlu gitu. Dibanding dulu ya, kalau dulu memang tantangannya sangat tinggi sekali. Berat karena banget, Pak, ya? Kita perlu kita perlu edukasi mereka. Belum banyak paham. Yes, betul banget. Itu dulu. Tapi sekarang masanya sepertinya dengan teknologi semakin berkembang dan lain sebagainya, ya kita udah lebih mudah gitu. Tapi ya kalau teknologi kan selalu 5 kali lebih cepat ya. Nah sekarang yang saya jelasin adalah bicara soal IoT gitu kan, bicara soal machine learning gitu, bicara soal virtual reality. Orang tua tetap bertanya-tanya lagi, ini buat apa ya? Ini apa ya? Nah mungkin itu kali ya kalau bicara tantangan, bagaimana kita bisa menjelaskan terkait dengan teknologi masa depan yang sekarang memang sudah mulai kita ajarkan ke anak-anak gitu. Pak, mungkin harus bikin satu sistem terkait dengan smart home Pak, yang tadi juga IoT tadi ya. Karena sekarang kan anak-anak zaman milenial kan mereka senang yang praktis-praktis, senang semuanya itu yang terkoneksi dengan gadget mereka Pak. Itu kalau memang tim di atau siswanya bisa bikin satu sistem smart home yang menarik tuh kayaknya jempol banget Pak. Iya. Doain aja Mas Haji. Nanti ada salah satu siswa DigiKids yang bisa create itu ya. Oke. Pak, rata-rata siswa DigiKids paling banyak usia berapa Pak? Kita dari market kita itu kan dari usia 5 sampai 18 tahun market kita. 18 tahun. Kalau terbanyak itu usia SD, SMP lah Mas Haji. Berarti saya masih masuk Pak ya, jadi siswa DigiKids ya? Masuk kan baru 17 kan? Baru 17 Pak. Tahun depan baru 19 18 tahun depan. Masih masuk. Ada revisi target Pak dari DigiKids sendiri, yang tadinya mungkin tahun ini ingin nambah 10, kemudian karena pandemi jadi berubah berapa gitu misalnya, atau memang lagi tidak fokus untuk penambahan jaringan dari DigiKids sendiri? Untuk kemarin kita memang fokus pembenahan internal terkait dengan karena dari offline ke online tentunya ada banyak sekali prosedur yang harus dibenahi. Jadi memang fokus kita hingga kuartal ketiga ini memang fokus bagaimana kita menguatkan di internalnya kita gitu, supaya balik lagi muncul sebuah trust dari customer, dari orang tua gitu ya. Jadi fokus kita memang lebih ke arah pembenahan internal, karena di sini kan memang pure sebelumnya menjalankan kelas offline. Nah ketika pandemi semuanya dijalankan online, kita coba perbaiki prosedur berubah, SOP berubah, semuanya berubah gitu. Jadi sampai kuartal 3 ini kita masih fokus untuk pembenahan internal. Sepertinya kita mulai ekspansi lagi di akhir kuartal 4 atau mungkin di awal kuartal depan kita mulai akan ekspansi lagi untuk sambil melihat perkembangan. Karena kan balik lagi ya, kalaupun kita ekspansi tetapi kita memiliki satu sistem yang masih belum siap untuk menjalankan kelas online gitu kan, ini akan malah berbahaya bagi partner kita gitu kan. Ada banyak nih yang tertarik dengan DigiKids tapi terus kitanya sendiri dengan sistem online ini belum ready gitu kan. Nah, itu jadi makanya belum siap gitu. Jadi kita memang perbaiki semua sistem kita dengan
dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang ini gitu kan, sehingga nanti pada saat kita ekspansi lagi untuk satu ini baru apa namanya, untuk satu franchise baru kita nanti, itu semuanya udah ready gitu. Kita pun sekarang terus support partner-partner kita yang memang franchise kita yang memang sudah ada di 8 kota ini. Kita support terus dengan apa namanya tadi, sistem, dan juga ini ya, kita juga keluarin beberapa produk-produk baru. Oke, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya Pak ya? Ya, sibuk terus Mas Aziz. Oke. Alhamdulillah masih sibuk terus Pak ya? Alhamdulillah masih sibuk terus. Alhamdulillah. Yang penting sehat kan? Berarti saya ganggu nih kalau lagi sibuk begini nih. Enggak dong, buat Mas Aziz spesial. Buat majalah franchise spesial. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya Pak. Sebelum nanti kita kita akhiri karena kita terbatas dengan waktu Pak Agung ya. Yes. Jika nanti tahun depan sistemnya sudah jadi nih di Geekids nih, sistemnya sudah banyak mengalami perbaikan dan perubahan, tentu tahun depan akan ngebut mengejar beberapa target yang tertinggal di tahun ini, gitu kan Pak ya? Betul. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian bagaimana cara Pak Agung bersama di Geekids memberikan garansi kenyamanan bagi calon mitra yang tertarik untuk bergabung dengan di Geekids? Artinya seberapa menarik penawaran yang di Geekids tawarkan sehingga mereka, ayo deh, ini satu bisnis yang cocok sampai panjang umur ke depannya. Karena bicara digital dan teknologi. Silakan Pak Agung. Yang pasti satu dari sisi apa namanya proven ya. Digikids kan tentunya sudah proven dari 2001 ketemu apa namanya pandemi juga kita masih bisa survive gitu ya. Artinya ini satu sistem yang sudah proven, yang sudah berjalan selama lebih dari 19 tahun gitu kan, untuk tahun depan nih kita bicara gitu kan, 19 tahun, bahkan ada pandemi pun kita masih bisa lewatin gitu. Jadi dari sisi proven business, ini satu sistem bisnis yang proven gitu kan. Kemudian juga pastinya bisnis prosedur kita ini yang saya bisa katakan komprehensif gitu. Komprehensif dalam arti bukan hanya yang sifatnya offline, tapi online pun kami sudah siap gitu. Sehingga business owner pastinya nanti hanya tinggal menjalankan itu saja gitu loh, tanpa perlu ada lagi trial and error yang berkepanjangan gitu kan. Tim support udah pastilah ya kalau tim support gitu kan, dan pastinya kalau bicara Digikids ini merupakan dari sisi bisnis ya, Digikids ini entry barrier-nya cukup rendah sekali gitu. Jadi kalau bicara duplikasi mungkin akan sangat kecil banget untuk bisa diduplikasi. Gitu, sulit gitu ya untuk bisa diduplikasi gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk calon franchisee ya, sehingga calon franchisee bisa merasa nyaman untuk apa namanya, mereka bisa bergabung dengan Digikids menjadi franchisee kami, seperti itu. Oke, dan tentunya secara profit juga menggigit Pak ya? Pastinya kalau itu. Jadi Digikids sendiri dari sisi apa namanya, dari sisi partner kita, kalau sudah ada yang 3 kali sampai renewal agreement franchise, artinya kan ini proven ya, balik lagi tadi ya, berarti ini kan proven gitu kan. Seperti itu. Partner-partner kita itu Mas Aziz, dari mulai yang mereka itu sewa sampai sekarang mereka itu punya ruko sendiri loh Mas Aziz. Itu cukup luar biasa sekali. Keren. Dan mereka sudah terbukti merasakan nikmatnya berbisnis di Geekids, karena juga tadi terbukti dari yang sewa, kemudian sampai akhirnya punya ruko sendiri gitu Pak Agung ya. Ruko sendiri. Betul. Itu mungkin satu contoh dari beberapa kesuksesan franchise-nya di Geekids. Kenapa Mas Aziz? Sorry. Iya, itu mungkin satu contoh dari beberapa franchise di Geekids yang juga sukses yang lainnya gitu Pak ya. Yes, betul. Malahan franchise-nya Digikids juga ada yang
bukan cuman punya satu cabang, tapi juga ada yang punya 2 cabang, Mas Aziz, gitu. Artinya kan mereka cukup merasakan bahwa supportnya kami, termasuk bisnisnya juga, ini berjalan sesuai dengan harapannya mereka. Kan nggak mungkin nambah gitu ya, kalau dirasa nggak enak gitu ya, Mas Aziz ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung buat kesempatannya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Lagi tadi bilang sibuk-sibuknya ya. Lagi sibuk banget. Oh, santai, santai aja. Jadi kita ganggu dengan bincang bisnis sama majalah franchise. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa diserap oleh mitra franchise. Dan kedepannya Gigit tetap sukses, tetap bertahan, makin berkembang, dan terus menciptakan the maker, tidak lagi menjadi the consumer. Betul Pak ya? Thank you. Yes, betul. Oke. Terima kasih Pak Agung, salam buat teman-teman di Gigit, sukses dan sehat selalu. Sama-sama. Thank you Mas Aziz, thank you, selamat sore. Sama-sama Pak. Oke, mitra franchise, demikianlah bincang bisnis kita bersama di Gigit, salah satu pemain franchise yang fokus pada pendidikan teknologi dan digital, yang tentunya secara industri, secara bisnis ini akan terus berlangsung sampai kapanpun, selama masih ada kehidupan di dunia ini. Bukan makanan, tapi pendidikan. Jadi, boleh Anda memilih di Gigit sebagai satu bisnis yang bisa memberikan keuntungan maksimal bagi Anda. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sukses buat Anda selalu, sehat, dan tetap semangat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.